Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita telah bisa berkumpul di ruangan majelis guru ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, terus yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu majelis guru yang hadir di ruangan majelis guru ini. Baiklah Bapak dan Ibu, saya sebagai protokol akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan dari protokol, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian acara yang ketiga sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian pemaparan dari pemateri kita nanti. Baiklah, langsung saja kita ke acara kita yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yaitu akan dipimpin oleh Ibu Ernaliza. Kepada Ibu Ernaliza, waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Irwan. Waktu dan tempat kami persilakan. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita hadir bersama di ruang majelis guru 01 Rancataan dalam rangka melaksanakan
destinasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beberapa orang guru penggerak kita, calon guru penggerak kita, yang nantinya akan menyampaikan pemaparan tentang budaya positif. Terusnya selawat dan salam buat junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan hari ini terima kasih kepada protokol yang telah memberikan kepada kami waktu untuk memberikan sambutan dalam rangka acara diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita. Di sini acara ini merupakan satu rentetan kegiatan atau bagian dari program guru penggerak, yang mana di sekolah kita terdiri dari 3 calon guru penggerak, di mana nantinya mereka berproses dalam mewujudkan cita-cita, yaitu menjadikan pelajar yang memiliki budaya profil belajar Pancasila. Di sini untuk kegiatan kali ini nanti ada 3 calon guru penggerak yang akan menyampaikan paparannya tentang budaya positif di sekolah kita, di kelas maupun di lingkungan masing-masing. Semoga nanti dalam kegiatan ini dapat kita jadikan sebagai pedoman, sebagai tolak ukur, sehingga nanti apa yang mereka sampaikan bukan hanya sekedar seremonial belaka dan bukan hanya sekedar urutan kegiatan saja. Namun di balik itu mari kita ambil nilai positifnya dari kegiatan ini, yang mana nanti yang inti dari kegiatan ini adalah mereka menyampaikan bagaimana tentang pelaksanaan budaya positif di sekolah kita, bagaimana siswa nanti menerapkan budaya positif di kelas, yang dimulai dengan adanya disiplin di kelas, atau yang disebut dengan adanya kesepakatan di antara warga kelas, mulai dari kelas yang disebut dengan kesepakatan di kelas tadi. Dari kesepakatan kelas ini dapat dibawanya ke dalam lingkup yang lebih besar di sekolah kita, sehingga dari lingkup kelasnya diterapkan, dibiasakan, sehingga nanti menjadi terbiasa dan akhirnya menjadi kebutuhan bagi mereka. Bagaimana menanamkan positif, bagaimana menanamkan disiplin yang betul, sehingga yang istilahnya sekolah sekarang adanya kurikulum merdeka, anak diberikan kemerdekaan di dalam belajar. Bagaimana mereka tidak ada nanti tertekan di dalam pembelajaran, tidak ada hukuman, sehingga adanya kesadaran dari siswa tersebut, adanya kebiasaan yang positif, ya, adanya kebiasaan yang positif yang menjadi budaya bagi mereka, sehingga nanti sampainya di lingkungan rumah masing-masing. Jadi yang intinya tadi yang kami sampaikan, budaya positif ini akan kita laksanakan, akan kita budayakan di sekolah kita, mulai dari lingkungan kelas sampai lingkungan sekolah kita. Untuk itu nanti kepada teman-teman yang memaparkan, semoga nanti dapat kita pedomani, dapat kita laksanakan. Untuk lebih luasnya nanti pemaparannya, marilah sama-sama kita ikuti dengan baik, sehingga dapat kita pahami, dapat kita laksanakan. Jadi kami ulang sekali lagi, kegiatan ini bukan hanya sekedar rentetan kegiatan, rentetan atau urutan kegiatan dari proses
calon guru penggerak. Inilah nanti yang akan kita laksanakan, di mana sekolah kita merupakan salah satu sekolah penggerak yang harus tetap kita laksanakan dan kita jadikan sebagai model. Kita menjadi role model dari guru-guru terutama di lingkungan Kecamatan Ranah Batahan. Jadi marilah kita ikuti kegiatan ini dengan seksama dan dengan serius dan dapat diaplikasikan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selamat berproses sehingga nanti dapat tercapai apa yang kita inginkan. Bila kita berubah hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sepatah dua patah kata di hadapan kita bersama. Semoga apa-apa yang telah beliau sampaikan bisa kita laksanakan hendaknya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Akan disampaikan oleh Bapak Cahyono. Kepada Bapak Cahyono, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan pada Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa hadir dalam acara diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jangan terpukau dengan foto yang ada di depan. Ini alhamdulillah kita dapat juara. Kenapa? Karena saya ikut Bapak harus keren, kata Bapak, elegan. Itu kostum yang kita pakai kemarin saya jadikan jadi profil untuk presentasi pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada sampai saat ini kita masih bisa menikmati nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa beribadah dengan lancar sampai saat ini. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari menjelang siang. Terima kasih banyak sudah memberikan waktunya di sela-sela kegiatan yang padat, dari 17-an persiapan hampir 2 minggu, sekarang kemarin menyusun PAS dan lain-lain, dan kami meminta bertiga hari ini untuk acara diseminasi. Terima kasih banyak. Mungkin tak ada yang bisa kami gantikan untuk memberikan kajian Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini ada ice breaking dulu sebelum kita memulai. Karena hari dingin, kita panaskan dulu otot-otot kita, darah-darah kita, supaya lebih semangat mengikuti presentasi pada siang ini. Silakan berdiri dulu Bapak dan Ibu. Ini mungkin sudah terbiasa kita lihat di pelatihan-pelatihan. Mungkin sudah lama, jadi kita aplikasikan di sini supaya kita lebih semangat. Silakan berdiri Bapak dan Ibu, sudah semuanya. Siap Bapak Ibu? Siap? Oke. 1, 2, 3.
Semoga sudah berkeringat, sudah panas, sudah jalan lagi darah-darahnya Bapak Ibu karena hari dingin. Selanjutnya Bapak dan Ibu, pada hari ini yang mau saya sampaikan adalah ada konsep inti dari budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bahwasanya nanti muaranya adalah keyakinan kelas, cara membuat keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tapi sebelum lanjut ke 8 materi ini, mungkin saya akan bertanya dulu pada Bapak dan Ibu guru. Kira-kira ini Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Kira-kira mungkin ada Bapak Ibu yang sudah ada konsep atau gagasan atau sudah pernah membaca. Kira-kira budaya positif itu apa? Silakan yang bisa langsung menunjuk tangan. Atau budaya positif berarti disiplin atau apa? Silakan. Ibu Edi mungkin ada jawabannya. Kira-kira budaya positif itu apa? Ada? Kebiasaan yang baik dari Bu Cita. Oke, kita tampung dulu. Budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Ya Bu Edi, apa lagi? Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut supaya kita lebih tahu budaya positif seperti apa. Kita lanjut ke perubahan paradigma. Oke, Bapak Ibu, bahwasanya sekarang itu sudah ada perubahan paradigma, yang mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pusatnya itu adalah diferensiasi dan berpusat pada murid, yang mana murid akan menunjukkan profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila bisa kita lihat di depan, yaitu yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Atau lagunya kemarin, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Apalagi Bu? Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Bapak Ibu semuanya pasti sudah mengaplikasikannya di kelas masing-masing. Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang berpusat pada murid dan berdiferensiasi. Bahwasanya diferensiasi ini pembelajaran harus disesuaikan dengan minat bakat anak. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik, itu disesuaikan dengan bakat anak seperti itu. Kita tidak bisa lagi memaksa kepada anak. Bahwasanya di merdeka belajar ini, jadi kita tidak bisa lagi memaksa anak-anak Bapak dan Ibu. Bahwasanya kalau kita ada teori itu anak-anak itu adalah seperti kertas, tapi bukan kertas kosong. Ada beberapa teori, ada yang kertas kosong, ada yang sudah tertulis. Tapi yang saya ambil yang paling bermakna itu adalah bahwasanya anak-anak ini seperti kertas yang sudah tertulis tapi samar-samar. Jadi tugas kita adalah menebarkan tulisan itu sehingga tulisan-tulisan yang tebal itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Yang tugas kita adalah menebarkan yang baik-baiknya. Lanjut Bapak Ibu, disiplin positif. Bahwasanya disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, ini yang nanti akan kita jabarkan Bapak Ibu, bahwasanya ketika kita menerapkan disiplin positif ternyata kita tidak boleh memberi imbalan atau penghargaan, atau mengancam, memberikan sebuah ancaman kepada murid, atau memberi hukuman. Jadi gimana Pak? Nah, nanti kita akan pelajari yang namanya nanti segitiga restitusi. Ada yang berpendapat bahwasanya Bapak Ibu ada boleh memberikan penghargaan atau reward. Boleh. Kira-kira boleh tidak memberikan reward Bapak Ibu, imbalan? Boleh. Tetapi silakan. Kenapa kita boleh memberikan reward? Karena kenapa kita boleh memberikan reward? Menurut saya ya Pak, karena supaya ada motivasi intrinsik dalam dirinya sehingga dia melakukan sesuatu hal menjadi lebih baik. Terima kasih. Mungkin ada pendapat lain. Bolehkah kita memberikan reward atau bagaimana caranya? Mungkin ada pandangan dari Bapak dan Ibu lainnya. Karena di sini kalau di disiplin positif itu kita bukan sebenarnya tidak boleh, tapi mengurangi atau menyamarkan pemberian reward itu. Mungkin ada pandangan lain, boleh atau tidak? Kalau boleh, yang gimana? Ada lagi, Bapak Ibu? Kalau menurut saya tidak boleh Pak. Mengapa saya mengatakan tidak boleh? Karena memberikan reward ini kepada siswa hanya memicu kepada siswa agar siswa melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan reward. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ada dua, boleh dan tidak boleh. Nah, reward itu boleh dan tidak boleh. Sebenarnya boleh, tetapi dengan apa namanya? Dengan artian kita harus ada kesepakatan di awal seperti itu. Contoh seperti Bapak yang buat kemarin, siapa yang membuat cerita untuk ditempel dinding 5 pertama dapat hadiah. Itu kalau ada yang kemarin itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu contoh kita anak-anak di kelas ada pertanyaan, anak-anak si A bisa menjawab, kita kasih pena. Itu yang tidak boleh. Karena nanti akan terjadi kecemburuan, akan terjadi yang dapat cuma si dia terus katanya. Nah, itu yang boleh karena tidak ada kesepakatan di awal. Itu mungkin pemahaman dari saya. Lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, dan agama maupun latar belakang. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap peserta didik adalah nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Bahwasanya ini nanti digunakan untuk membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas nanti kita ambil adalah dari nilai-nilai kebajikan. Contoh, kita memakai helm saat berkendara itu, kira-kira kalimat kebajikannya apa? Apakah itu untuk disiplin? Apakah untuk keamanan? Apakah untuk keselamatan? Apakah tanggung jawab atau komitmen? Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita memakai helm itu nilai kebajikannya apa? Ibu? Menurut saya kalau kita memakai helm saat berkendaraan ini untuk menjaga keselamatan kita di dalam perjalanan. Sekian, terima kasih.
Terima kasih. Memakai helm itu untuk nilai keselamatan. Sepakat? Sepakat Bapak Ibu bahwasanya kita memakai helm itu adalah untuk keselamatan. Sepakat? Sepakat. Ini mungkin saya akan tampilkan nilai-nilai kebajikan sama-sama Bapak Ibu, atau kurang besar? Kurang besar. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi di nilai kebajikan itu ada peduli, ada terus terangan, ada kebersihan, ada komitmen, ada belas kasih. Contoh satu lagi ini Bapak Ibu. Kalau kita masuk kelas tidak terlambat, kira-kira nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Atau datang tepat waktu? Berarti kira-kira nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu jangan cerita. Bu Ita tadi yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismita. Baiklah, di sini akan saya coba menilai nilai-nilai apa tadi? Kebajikan. Masuk kelas tepat waktu tadi apa? Kalau menurut saya itu tanggung jawab. Karena kita sebagai guru harus masuk tepat waktu. Demikian menurut saya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sepakat bahwasanya ketika kita datang tepat waktu nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Sepakat Bapak Ibu? Bu Dedi dan nampaknya Bapak Ibu ya. Ya, itu ada banyak. Iya, itu nilai kebajikannya ini Bapak Ibu dibuat untuk nanti membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat, yang pertama adalah dibuat dari peraturan kelas. Jadi peraturan kelas ini dibuat oleh anak. Boleh yang negatif, contoh negatif itu jangan atau tidak boleh, itu masih diperbolehkan. Dari kata-kata contoh nanti tidak boleh berkata kotor, nah itu peraturannya. Nanti kita rubah ke nilai-nilai nilai positif. Dari tidak boleh berkata kotor berarti nilai positifnya apa? Berkata sopan. Nah, dari berkata sopan santun nanti kita rubah menjadi keyakinan kelas yang diambil dari nilai kebajikan. Berkata sopan santun berarti nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Kira-kira? Kira-kira apa Bapak Ibu? Berkata sopan, kesantunan. Nah, terima kasih Bu Ita. Bahwasanya itu yang dituliskan di keyakinan kelas nanti adalah kesantunan. Berarti diambil dari nilai-nilai kebajikan. Ini adalah contoh Bapak Ibu. Selanjutnya, adalah kebutuhan dasar manusia. Dan ini mungkin perlu kita pahami sebagai seorang guru, Bapak Ibu, bahwasanya kadang kita melihat anak-anak kita itu ribut di kelas atau tidak fokus di kelas, dia tidur. Ada 5 kebutuhan dasarnya ini yang tidak terpenuhi. Contoh, ada si A itu tidur saja di kelas. Kalau kita belum paham 5 kebutuhan dasar manusia, pasti akan kita marahin anak-anak ini. Padahal setiap anak yang membuat masalah itu pasti ada namanya kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi. Nah, 5 kebutuhan dasar itu apa? Di sini adalah kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 ada kebutuhan dasarnya, ada 5 Bapak Ibu. Ini dia.
Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi bertahan hidup itu ada apa saja? Bapak Ibu, di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, jadi jika ada anak-anak kita mungkin yang tiap pagi itu datang, habis itu setelah di kelas dia tidur saja, mungkin ada kebutuhan dasar di yang bertahan hidup ini tidak terpenuhi. Contoh di situ ada nah, di sini ada makanan. Mungkin dia pagi-pagi dia belum sarapan. Nah, itu yang menjadikan dia selama di kelas itu tidur saja, atau ketika di kelas hanya nganggung saja, maaf, diam saja dia, karena perutnya lapar tidak bisa masuk ilmu-ilmu itu. Itu yang pertama, Ibu, bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang gimana sih kasih sayang dan rasa diterima? Di situ ada rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menemukan ada beberapa anak atau anak-anak yang bermasalah. Salah satunya adalah mereka kurang kasih sayang gitu. Di rumah mereka tidak diperhatikan, dibiarkan saya di rumah mereka tidak mengerjakan PR, tidak belajar, itu dibiarkan saja. Berarti kebutuhan dasarnya kurang, yaitu dirasa kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya Bapak Ibu, itu adalah penguasaan. Di situ ada harga diri atau keinginan untuk dianggap atau memimpin atau berprestasi atau diakui atau dilihat. Mungkin ini anak-anak yang calon-calon pemimpin itu biasanya mempunyai sifat kayak gitu, Bapak Ibu. Mereka maunya diakui, MPO kalau di kelas, mencari perhatian orang, mencari muka terus. Ternyata mereka ini dia kebutuhannya tidak terpenuhi dalam penguasaan, harga dirinya, keinginan untuk dianggap menjadi pemimpin. Selanjutnya Bapak Ibu, di situ keempat adalah kebebasan. Bahwasanya kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini mungkin generasi zaman sekarang, atau yang bilang generasi Z, atau generasi apa sekarang, Pak Akri? Generasi apa Pak Akri sekarang? Alpha ya Pak ya? Iya, generasi Alpha. Itu mungkin ini mereka bebas katanya. Makanya ketika kita melihat lulusan-lulusan zaman sekarang itu tidak bisa diatur oleh perusahaan, karena mungkin mereka ini kebebasan. Mereka mau dirinya itu bebas, kerja ya dia yang ngatur. Makanya sekarang kalau anak-anak ditanya mau jadi apa, mau jadi YouTuber, mau jadi selebgram, kayak itu. Beda zaman dulu. Kalau zaman kami jadi apa? Jadi kerja di pabrik. Nah, itu jujur Bu, Kak, saya jujur dulu cita-cita saya cuma bekerja di pabrik. Dan alhamdulillah setahun saya jadi kuli pabrik. Nah, alhamdulillah, tapi mungkin ada pengaruh-pengaruh akhirnya bisa kuliah. Yang kelima adalah kesenangan, Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu juga ada kebutuhan dasar di bidang kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Dan ini cocok sekali di pendidikan dasar mungkin. Bahwasanya anak-anak itu butuh yang namanya pembelajaran yang kadang mungkin bisa di mix untuk bermain, atau dia dikasih kesempatan untuk jalan-jalan, bisa kita kreasikan dengan namanya diferensiasi tadi. Kita kasih tugasnya ditempel-tempel. Jadi anak-anak yang suka bergerak itu nanti tidak bikin ribut Bapak Ibu. Disuruh kasih tugas, dia jalan ke sini, tempel ke sana, nanti mereka yang akan ke sana. Jadi minat bakatnya tersampaikan. Ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin bisa nanti kita aplikasikan ketika ada anak-anak kita yang membuat masalah, atau anak kita yang sering tidur atau datang terlambat. Mungkin kita bisa tanya dulu, kenapa? Apa kebutuhan dasar yang dia tidak terpenuhi? Seperti itu. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Di sini adalah bahwasanya motivasi itu dibagi menjadi 2. Motivasi intrinsik sama motivasi ekstrinsik, dari dalam diri dan dari luar. Nah, di dalam budaya positif ini Bu, kenapa tadi tidak boleh dikasih reward yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal videonya? Karena ini
nanti takutnya yang masuk dalam diri anak itu adalah motivasi ekstrinsik. Oh, saya tidak mau jawab kalau tidak dikasih pulpen pena lagi. Oh, saya tidak mau jawab kalau tidak ada hadiah dari bapak. Nah, itu nanti yang ditakutkan ketika kita memberikan reward secara terus-menerus tanpa kesepakatan di awal. Jadi yang kita inginkan di budaya positif ini adalah jadi anak itu motivasinya tumbuh dari dalam diri sendiri. Karena sudah ada penelitian ternyata Bapak Ibu. Anak-anak yang dikasih reward sama anak-anak yang tidak dikasih reward itu ternyata keberhasilan pembelajarannya lebihlah bagus yang tidak dikasih reward. Karena mereka motivasinya dari dalam diri. Itu boleh dilakukan anak yang pintar karena sering dikasih reward sama anak yang pintar yang tidak dikasih reward itu ternyata penelitiannya berbeda, hasilnya berbeda. Bahwasanya motivasi itu Bapak Ibu dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Di sini ada 3 Bapak Ibu. Jadi manusia itu ketika punya keinginan itu ada 3 melakukan kegiatan. Yang pertama, orang itu melakukan karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, dia mau mengerjakan PR karena dia takut dihukum, bukan karena dia itu merasa ini tugas saya, bukan seperti itu. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti ini masih motivasi dari luar ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang akan kita coba untuk aplikasikan di kelas Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Contoh, mereka mengerjakan tugas yang memang itu tanggung jawabnya, sama dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Mereka datang ke sekolah itu tidak harus dipaksa orang tuanya lagi, karena mereka sadar bahwa itu adalah kebutuhannya. Seperti itu. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, ini perbedaannya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu bahwasanya ketika hukuman itu tidak direncanakan dan dilakukan secara tiba-tiba, tidak ada kesepakatan di awal. Contoh, ada yang datang terlambat, tapi di kesepakatan di kelas di awal tidak ada hukuman untuk mencabut rumput. Contoh, ini contoh saja Bapak. Karena tidak ada kesepakatan di awal, makanya dia berubah menjadi hukuman. Dan bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Itu adalah hukuman. Yang konsekuensi, ini yang konsekuensi sama restitusi. Yang konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga ini yang akan saya sampaikan nanti Bapak Ibu, bahwasanya di sini ada restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dari ketiga ini kira-kira mana yang bagus Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Oke. Baik Bapak Ibu, ketika restitusi kita lanjut. Ini dia contoh. Perbedaannya adalah contoh kasus di mana hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah contoh Bapak Ibu. Kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini adalah contoh ketika hukuman guru
murid di depan berdiri di depan kelas atau guru marah dan murid menjadi takut. Ini termasuk adalah hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah ada perjanjian atau kesepakatan di awal. Contoh, konsekuensinya guru memberi konsekuensi untuk menulis ulang PR sebanyak 10 kali. Atau guru tegas dan murid menghormati peraturan. Sudah ada aturannya ketika konsekuensi. Contoh, guru pencaskes. Ada anak yang tidak membawa baju, disuruh lari 10 kali keliling lapangan. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Di jam olahraga, belajar bersama guru olahraga, ada anak yang tidak bawa baju olahraga, dikasih apa? Disuruh mengitari lapangan 10 kali. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kenapa hukuman, Bapak? Karena guru memberi hukuman berlari 10 kali. Ya, bukan berdasarkan kesepakatan kelas. Bagus kan? Kalau yang konsekuensi tadi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Kenapa konsekuensi? Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan di kelas. Itu yang dikatakan dengan konsekuensi. Berarti kita nanti apabila dia melanggarnya, sudah ada konsekuensinya, ada kesepakatannya, sudah ada kecocokan antara guru dengan siswa. Sekian, terima kasih. Baik, ada jawaban lain? Bu Cita, mungkin anak yang lagi belajar berjas tidak bawa baju disuruh keliling lapangan 10 kali. Itu kalau menurut saya itu konsekuensi. Karena di sini kan ada sebelumnya ada kesepakatan antara guru dan murid. Contohnya di sini kan kodnya itu pada saat jam olahraga begitu. Jadi kesepakatan antara guru olahraga dengan anak sudah ada sebelumnya. Apabila nanti terjadi pelanggaran, misalnya contoh tidak membawa baju, jadi anak disuruh keliling lapangan 10 kali. Menurut saya itu sudah termasuk konsekuensi. Demikian, Pak. Terima kasih. Ada yang hukuman dan konsekuensi. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat jam mata pelajarannya adalah jam olahraga, dan itu adalah termasuk hukuman konsekuensi itu. Konsekuensi. Karena pada jam olahraga itu sesuai dengan mata pelajarannya adalah dengan fisik. Sesuai. Selanjutnya. Ini ada 5 posisi kontrol kita. Saya akan nanti saya tampilkan. Posisi kontrol guru. Mungkin sebelum saya membaca atau mempelajari 5 posisi kontrol ini, saya berada di posisi ini, Bapak Ibu. Saya berada di posisi kadang ini, penghukum dan pemantau. Kira-kira kalau Bapak Ibu sekarang posisinya di mana sebagai posisi kontrol guru ketika ada masalah sama anak? Apakah di penghukum, apakah di pembuat merasa bersalah, atau di teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira manajer. Ada yang lain, Bapak Ibu? Kalau Ibu Ucen di penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Posisinya sekarang. Kira-kira kalau ada anak yang terlambat atau yang bermasalah, apa, Bu Ucen? Tanya dulu. Ada. Ketika ada anak yang terlambat atau ada masalah, kira-kira bukan kita sebenarnya. Sekarang posisi Ibu sekarang kira-kira masih di penghukum, menjadi guru yang penghukum, atau guru yang membuat merasa bersalah, atau guru yang sebagai teman, atau guru sebagai pemantau, atau guru yang sebagai manajer? Posisi kita sekarang yang kita lakukan di kelas, kira-kira. Dari Ibu Dayati apa? Kalau posisi saya
kita lihat kasusnya. Bisa sebagai teman kita? Ya, kasusnya belum ada ya memang. Jadi di sana kita sebagai teman bisa, sebagai pemantau juga bisa, sebagai manajer juga bisa. Kalau ibu Damayanti yang sudah diterapkan di kelas ketika ada anak yang datang terlambat atau anak bermasalah, dia berposisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Bu Ita tadi apa? Sebagai apa? Saya setuju dengan pendapat Bu Damayanti, kecuali sebagai penghukum. Karena kita sebagai guru harus membuat kalau ada yang salah, kita harus berlaku sebagai teman, pemantau, manajer. Terima kasih banyak Bu. Untuk lebih jelasnya, saya akan membagikan Bapak Ibu 5 posisi kontrol guru beserta contoh. Ini Bapak Ibu, 5 penerapan posisi kontrol. Yang pertama adalah hukuman. Contohnya anak disuruh berdiri di kelas. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Contohnya itu berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Kira-kira adakah kita yang di sini Bapak Ibu? Saya kecewa sama kamu, kamu buat PR, Ibu jadi sedih. Oh, gitu. Itu contohnya. Ada yang di sini Bapak Ibu? Itu contoh Bapak Ibu, contoh saja. Ada? Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Selanjutnya, jadi teman itu contohnya seperti ini kata-katanya Bapak. Bisa dilihat juga di tulisannya. Ayolah buat Bu Guru bangga, ikuti aturan ini ya. Itu berarti sebagai teman. Ada yang sebagai teman Bapak Ibu? Ada. Selanjutnya, apakah sebagai pemantau? Kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Kamu sudah tidak mengerjakan ini. Itu adalah pemantau. Ada? Ada. Saya juga pemantau selama ini. Pemberi hukuman juga. Yang manajer, kalau yang manajer ini mungkin harus banyak belajar kita. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah manajer. Itu adalah contoh-contoh dari 5 posisi kontrol. Ini Bu, saya kecewa, ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini apa ya Bapak Ibu? Posisinya penghukum, pembuat perlakuan salah, teman, pemantau, atau manajer? Pembuat. Oke, kita cek. Oke, benar. 100 buat Ibu Guru. Selanjutnya, kamu tidak pernah mengerjakannya. Sekarang tulis lagi di bukumu. Penghukum. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Ibu. Teman. Oke. Ini kayaknya tak usah saya lanjutkan ini. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo, ada penghukum, ada pemantau. Ayo silakan Bu. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Siapa yang memantau Bapak Ibu? Tunjuk tangan. Pemantau. Satu lagi tadi apa? Sebagai teman? Tidak ada. Sebagai penghukum? Tidak ada. Sebagai manajer? Tidak. Oke, kita kunci jawabannya. Sebagai pemantau. Satu lagi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Benar? Kita cek dulu. Manajer. Kita beri aplaus untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini dia Bu. Keyakinan kelas itu berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas
dan semua warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan. Inilah yang membuat perbedaan dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, guru yang membuat. Kalau keyakinan kelas adalah guru dan siswa yang membuatnya. Ini adalah contoh Bapak Ibu yang sudah saya buat di kelas, karena saya bukan guru kelas, tapi coba saya praktekkan. Ini adalah contohnya Bapak Ibu. Di sini saya membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Masih ada kalimat-kalimat negatif, dilarang, jangan, dilarang. Habis itu dibuat ke dalam kalimat-kalimat positif. Dilarang terlambat berarti berubah jadi datang tepat waktu. Datang tepat waktu kita rubah menjadi keyakinan kelas, berubah menjadi tanggung jawab dan komitmen. Nah, di sini ada tampak seperti, tidak tampak seperti, dan ini adalah diagram Z. Terdengar, terlihat, dan berperilaku. Itu adalah rangkaian dari pembuatan keyakinan kelas. Ini adalah foto-foto saja Bapak Ibu. Sebenarnya ada videonya, tapi waktu kita terbatas. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah puncak dari yang kegiatan kita hari ini. Bahwasanya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Yaitu di mana segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Ini yang menstabilkan identitas Bapak. Contoh kalimatnya adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip dan perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini contoh-contoh kata-katanya Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi hal-hal yang penting buatmu. Ini adalah validasi. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Contoh kata-katanya adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini adalah segitiga restitusi yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah contoh Bapak Ibu. Kita lihat video sebentar. Ini adalah yang terakhir dan yang paling penting. Contoh video kegiatan restitusi kegiatan keyakinan kelas. Bisa disimak? Sehat. Oke, Mas. Kira-kira Iman tahu nggak kenapa Bapak kami ke sini? Karena memang rahmat. Oh, berarti kenapa? Tidak bercanda atau gimana? Saya izin saja kok Pak. Izin saja. Oke. Baiklah. Berarti kan tidak ada manusia itu yang sempurna, pasti ada yang salah kan? Iya Pak, saya tidak sengaja. Oke, baiklah. Bapak di sini tidak mau mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian. Sama-sama berpikir bersama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Iya Pak. Oke. Pasti Bapak pasti berpikir. Pasti kalau Iman itu berbuat sesuatu, pasti ada alasannya. Kira-kira alasannya? Iya Pak, alasannya karena saya sudah dengan baik, saya rahman Pak. Oke. Berarti karena sudah dengan baik, situ bercanda gitu ya. Tapi ketika kalau kita diusir ternyata nangis, gitu kan? Oke. Berarti sini sekarang kira-kira Iman masih ingat ada keyakinan kelas kita, apa yang kita percaya, yang mana yang belum bisa ditunjukkan? Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman. Bagus. Dan kan sebenarnya Iman tahu, ingat detail keyakinan kelas kita, tapi dengan mengganggu teman yang lagi buat tugas itu, sudah menghargai dan bersikap baiknya teman belum? Tidak. Oke. Kamu
ingin menjadi orang seperti apa? Kalau terus bersikap bersilas. Saya ingin menjadi orang yang baik dan bisa menghargai teman. Oke, baik. Sekarang, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Rahman dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, Pak. Oke, baiklah. Sekarang nanti maaf-maafan, nanti kita ketemu Rahman. Siap? Oke, oke, oke. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih ya. Ketiga. Maaf ya Rahman. Itu Rahmannya diganti orangnya baru. Pemerannya, ganti pemerannya. Pemerannya ganti. Selanjutnya ini tadi adalah video Bapak Ibu. Itu tadi video Bapak Ibu, bahwasanya itu adalah contoh ketika kita menghadapi masalah. Jadi restitusi, segitiga restitusi itu ada tadi Bapak Ibu, ada yang pertama menstabilkan apa dulu? Ayo kita lihat lagi Bapak Ibu. Ada menstabilkan identitas, selanjutnya validasi tindakan yang salah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi restitusi itu Bapak Ibu, ketika ada masalah itu kita mencari solusinya. Jadi anak dengan sadar atas kesalahannya dan mencari solusi sendiri atas permasalahannya, itu adalah yang dimau dari segitiga restitusi tadi. Ini penutupnya Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana berjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntut murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi setelah kita mengikuti presentasi hari ini, kita harapkan bahwasanya kita menjadi posisi kontrolnya sebagai apa itu? Penghukum atau pemantau atau teman? Menjadi manajer. Jadi kita sepakat bahwasanya kita akan menjadi posisi kontrol di posisi manajer. Ini adalah penutup Bapak Ibu. Selanjutnya sebelum kegiatan ini selesai, mungkin saya atau minta satu atau dua orang untuk memberikan refleksi pada kegiatan pada pagi hari ini untuk menutup acara pada pagi ini. Silakan Bapak Ibu, gimana berjalannya kegiatan hari ini, atau untuk menyampaikan perasaannya juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun refleksi kita pada kegiatan ini, kalau menurut saya, kalau kita sebagai seorang guru, kita itu mempunyai 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut biasa kita laksanakan, tetapi sekarang dalam kelima posisi kontrol tersebut yang sebaiknya yang kita terapkan dalam kelas kita adalah sebagai manajer. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas refleksinya kegiatan pada pagi hari ini. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin satu lagi untuk menutup refleksi pada kegiatan hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, saya merefleksi hanya mengenai 5 kebutuhan manusia, di mana kita hendaknya sebagai guru dapat memenuhi 5 kebutuhan dasar murid kita, sehingga nanti dengan pemenuhan kebutuhan 5 dasar kebutuhan, maka sikap anak didik kita di sekolah tidak menunjukkan hal-hal yang negatif, sehingga nanti terciptalah disiplin positif yang akan membawakan pada budaya positif di sekolah kita. Sekian Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas refleksinya kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, itu adalah rangkaian diseminasi budaya positif di SDN 01 Lambatan. Dari saya, bila ada saya salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih banyak atas kedatangannya dan partisipasinya. Terima kasih banyak. Semoga
kedatangan Ibu menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu dan kita semuanya. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Cahyono yang telah menyampaikan panjang lebar tentang budaya positif, desiminasi budaya positif tadi, yang mana beliau menyampaikan 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan nanti di dalam kelas agar terjadinya pembelajaran yang berpusat pada murid. Sekianlah acara kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, students. Good morning, students. How are you today? I'm fine. Okay, thank you. Siapa yang hadir? Melda. Melda. Kemana dia?
Hari ini kita akan mencoba belajar membuat keyakinan Kelas. keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Bagus. Sudah yang lain? Peraturan kelas. Oke, boleh kita tampung dulu. Apa lagi? Kesepakatan. Peraturan. Apa lagi? Keyakinan. Boleh. Keyakinan kelas itu keyakinan. Boleh. Apa lagi? Sudah? Oke. Nanti keyakinan kelas itu tadi ada yang apa tadi, Gun? Kesepakatan. Boleh. Jadi kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai yang akan kita buat bersama-sama antara guru dan Murid. untuk menciptakan lingkungan belajar yang Baik. baik. Untuk tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti kalian tumbuh motivasi untuk belajar. Jadi nanti kalau ada yang melanggar, contoh jujur nanti keyakinan kelasnya. Nanti siapa yang bohong? Ayo, siapa kemarin yang sepakat kita tidak boleh berbohong di kelas? Nah, itu gunanya. Ya, siap? Siap. Oke. Yang pertama, ini adalah urutannya. Nanti yang pertama kita membuat peraturan kelas. Setelah kita membuat peraturan kelas, dirubah ke kalimat positif. Setelah dirubah ke kalimat positif, kita rubah menjadi keyakinan kelas. Nanti akan kita tanda tangani di sini. Semua murid bertanda tangan di bawah sini semuanya. Yang keempat ini tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti apa? Tampak seperti kalau di kelas itu harus berkata sopan. Tidak tampak seperti tidak sopan dalam bertutur kata. Ini nanti yang kita akan bahas. Oke. Yang pertama adalah peraturan kelas. Peraturan kelas ini masih boleh menggunakan kalimat-kalimat dilarang, tidak boleh, yang itu masih boleh. Datang harus tepat waktu boleh juga. Pakai tidak atau jangan boleh. Oke. Kita boleh? Siap? Peraturan kelas yang pertama. Kira-kira kita nanti akan sepakat. Kesepakatan bersama. Yang pertama, peraturan kelas apa? Yang akan kita buat di dalam kelas kita. Gaza. Dilarang terlambat. Oke, kita tulis dulu. Dilarang terlambat. Oke, bagus, biasa. Selanjutnya, Pak. Dilarang? Dilarang ribut. Boleh. Dilarang ribut. Pak. Oke, gantian. Siapin, gantian. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, sekarang dilarang mengganggu teman. Selanjutnya, ganti kelas ini. Dilarang berkata kotor. Kelas itu, gantian. Sekarang. Tidak boleh tidur dalam kelas. Tidak boleh tidur dalam kelas. Sampah. Nanti masih banyak. Gantian. Dilarang membuang sampah. Siapa yang suka membuang sampah sembarangan? Aku. Jadi jangan nanti kamu kesepakatan kelas tak boleh nanti. Apa tadi? Dilarang Membuang sampah sembarangan. membuang sampah. Sembarangan. Oke. Cukup? Tambah? Karena keyakinan kelas itu tidak dibolehkan terlalu banyak, sedikit nanti supaya bisa ingat. Jadi ya sedikit supaya lebih bisa ingat. Selanjutnya yaitu adalah kalimat positif. Kalimat positif dilarang terlambat. Kira-kira kalau dilarang terlambat itu kalimat positifnya berapa? Gantian subur dan dilarang terlambat dan datang tepat waktu. Benar? Benar. Oke. Datang tepat waktu. Yang kedua, dari dilarang ribut, gantian yang sudah belum, yang
sudah jangan itu lagi. Aska lagi. Aska udah tadi. Oh ingatin yang lain. Dapat. Menjaga ketenangan di kelas. Dilarang ribut. Kalimat positifnya menjaga. Ketenangan di kelas. Menjaga ketenangan. Teman-teman, Adit. Saling menghormati. Saling menghormati. Apakah benar? Saling menghormati atau saling menghargai? Saling menghormati. Oke, selanjutnya Raja. Nomor 4. Dilarang berkata kotor apa Raja? Dilarang berkata kotor, kalimat positifnya apa kira-kira? Dilarang berkata kotor. Berkata yang sopan. Berkata yang sopan atau sopan aja? Benar kira-kira? Benar. Oke. Apa tadi dilarang berkata kotor? Selanjutnya, yang 5. Tidak boleh tidur dalam kelas. Tidak boleh tidur dalam kelas. Semangat belajar. Masuk? Ya. Masuk. Semangat. Tadi belum? Kayak di sebelah sana belum? Bisa. Kalimat positif tadi dilarang. Sudah itu. Yang ini dilarang kalimat positif dan dilarang membuang sampah sembarangan. Membuang. Karena kan kalimat positif. Kalau kalimat positif berarti tidak boleh memakai jangan dilarang. Berarti jangan pakai ini ya. Berarti apa tadi? Membuang sampah. Membuang sampah pada tempat. Oke, 6 pas. Berapa ya? Sekarang kalau dari peraturan kelas kita jadikan ke kalimat positif. Setelah jadi kalimat positif itu ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini ada namanya nilai-nilai kebajikan. Itu yang sudah Bapak kasihkan yang di tabel itu. Ada di situ the Virtus Project, proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ada yang pertama itu apa? Peduli, keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih. Nah, itu contohnya. Contohnya ada semangat, ada dermawan, ada tanggung jawab, ada rasa membantu. Yang ini nanti contoh setelah dilarang terlambat kita masukkan ke datang tepat waktu. Nah, ini masih kalimat positif. Kita ubah jadi kalimat nilai-nilai dalam nilai-nilai kebajikan. Kira-kira yang nomor 1 datang tepat waktu itu nilai kebajikannya apa? Datang tepat waktu. Apa ya? Sebenarnya itu Komitmen, bertanggung jawab. berkomitmen atau bertanggung jawab. Atau ada yang lainnya? Tidak? Pas, berarti dilarang tepat waktu itu adalah komitmen atau tanggung. Kita masukkan ke nilai kebajikan lagi. Menjaga ketenangan di kelas. Ini udah, yang ini belum. Yang belum. Padil belum ya? Padil dulu. Dilarang menjaga ketenangan di kelas. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Padil. Dilihat dari tabelnya apa kira-kira? Menjaga ketenangan di kelas. Keamanan. Setuju yang lainnya? Setuju. Menjaga ketenangan di kelas itu adalah Keamanan. keamanan. Kalimat positif dari saling menghormati. Nilai kebajikannya bisa dilihat di tabel. Silakan. Menghormati. Apa sama berarti? Sama. Oke, boleh. Yang keempat. Yang keempat. Berkata dengan sopan. Nah, gantian. Silakan. Berkata dengan sopan, apakah semangat? Ya, tidak. Kata dengan sopan. Yang lainnya. Saja. Apa? Sopan. Santun. Bagus ya apa ya? Berikan coba. Sopan.
Kebajikannya dari semangat dalam belajar. Sama semangat? Ya. Apa Sur? Rajin belajar, Pak. Rajin belajar, semangat dalam belajar, rajin belajar. Apakah ada di tabelnya itu nilai kebajikan rajin belajar? Tidak. Yang ada apa itu di situ? Semangat. Semangat. Nih. Terima kasih Syukur. Sudah mencoba. Semangat. Yang keenam, membawa siapa pada tempatnya? Menjaga kebersihan atau kebersihan saja? Kebersihan. Oke. Ada 6 pas ya, berarti dari peraturan kelas ada 6, kalimat positif dan 6, dijadikan keyakinan di kelas ada 6. Nah, berarti apakah ini kita sepakat dijadikan keyakinan kelas kita selama satu semester atau 1 tahun? 1 tahun. 1 tahun atau 1 semester? 1 1 tahun. Kalau 1 semester berarti nanti ada perbaikan. Ya, ada refleksinya nanti. Apakah yang kita yakini itu ada yang melanggar atau tidak? Nah, nanti kita ada refleksinya. Oke, kalau sepakat kita sepakat. Sepakat? Sepakat. Berapa kan? Ya, berarti kalau sepakat. Jadi akan mengikat kita selama 1 semester. 1 semester. 1 tahun. Jadi nanti kalau contoh ada yang datangnya terlambat, nah, Bapak akan ingatkan. Kesepakatan ini siapa yang buat? Nah, kita Murid. sama Guru dan murid. guru dan murid ya. Jadi kalau muridnya nanti terlambat, siapa yang buat kamu terlambat? Kamu kemarin sudah sepakat. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Contoh nanti ada yang membuang sampah, berarti dia melanggar keyakinan kelas yang mana? Kebersihan. Berarti ya? Apa pada depan? Yang kebersihan, karena tidak membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, kalau ada yang berkata kotor, berarti melanggar yang mana? Sopan santun. Melanggar sopan Santun. Oke, good. Itu contoh. Ini kita sudah sepakat. Nanti kita tanda tangan di sini semuanya. Tetapi sebelum tanda tangan, kita ada namanya tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi tingkah laku atau perbuatan apa yang tampak seperti ingin nanti nampak dalam kegiatan kita sehari-hari. Syukur, boleh. Berkata sopan dan santun kepada semua orang. Berkata Sopan. berkata sopan Dan santun dan santun kepada semua orang. pada semua orang. Pada temannya berarti ya. Ya. Berarti kalau tampak seperti yang berkata sopan santun pada teman, berarti yang tidak tampak seperti apa? Boleh? Apa tadi? Berkata kata kasar dan menyakiti. Menyakiti siapa? Perasaan. Berarti ini adalah tindakan atau perbuatan yang nampak seperti yang dari keyakinan yang kita buat. Contoh berkata sopan, tadi ada kan sopan santun. Jadi contohnya apa? Contohnya berkata sopan santun pada teman. Nah, berarti yang melanggarnya yang mana? Yang tidak tampak seperti yang tidak harus kita lakukan. Berarti yang berkata kasar pada teman atau menyakiti perasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tampak seperti lagi. Adil. Nanti coba ya. Apa tadi? Mendengarkan Pendapat orang lain. mendengarkan Pendapat orang lain. pendapat orang. Ini yang tampak seperti. Kalau yang tidak tampak seperti gajah. Menyalahkan orang lain atas kesalahan sendiri. Menyalahkan Orang lain orang lain atas atas kesalahan. sendiri. Betul. Yang ketiga lagi. Bapak
Dari sini lagi, nanti di sebelah sana. Ya. Tunggu. Berbagi. Berbagi dengan ada lagi? Memanfaatkan orang lain. Berarti ya tidak tampak seperti memanfaatkan berarti ini yang mana? Tampak seperti ini tindakan yang mana kira-kira? Tanggung jawab, menghormati, atau semangat? Menghormati bisa, tanggung jawab juga bisa. Tanggung jawab kepada sesama. Satu lagi, yang tampak seperti menyayangi teman saja ya. Berarti kalau tampak seperti yang menyayangi teman, tidak tampak sepertinya apa? Dapat memperlakukan orang lain yang tidak adil. Memperlakukan Orang lain yang tidak adil. Memperlakukan orang lain yang tidak adil. Oke, ini adalah contoh tindakan tampak seperti contoh berkata sopan santun. Berarti nanti kalau ada yang melanggar adalah contohnya berkata kasar. Itu adalah contoh. Selanjutnya itu adalah tabel Y. Kalau ini tadi tabel T, ini adalah tabel Y. Tabel Y. Di situ dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah terdengar. Di sini adalah terlihat. Yang di sini adalah berperi. Kira-kira contoh dari yang terdengar ini, kalau ada kita mendengar kawan-kawan kita yang contohnya seperti apa? Terdengar ya, dari yang terdengar dulu. Nanti kita jadikan terlihat sama berperilaku. Oke. Selamat datang. Selamat datang. Bapak. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Apa lagi? Ya. Yang terdengar. Izin masuk. Berarti ini izin masuk ruangan ini termasuk keyakinan yang mana? Dengar. Izin masuk ruangan ini termasuk keyakinan yang mana? Bapak? Oke, ini kita jadikan ke yang terlihat. Terlihat. Kira-kira ya, sekarang terlihat. Menghargai pendapat orang lain. Apa lagi? Menghargai. Apa lagi? Apa? Berbagi. Apakah di situ ada contohnya di sini? Ini cuma 2, selamat datang sama izin masuk. Berarti yang mana? Ini berarti adalah menghargai, meminta izin terlebih. Oke, sekarang yang berperilaku dari selamat datang, izin masuk tadi meminta izin terlihatnya. Sekarang yang berperilaku
perilakunya kalau kita selamat datang Pak, itu harus gimana? Ya, syukur. Satu, tersenyum. Tersenyum pada orang. Artinya berjabatan dengan sesama muhrim, masuk dalam selamat datang menghargai orang lain ya berarti ya. Berjabat tangan saja. Berjabat. Nah. Oke. Artinya perilaku dari meminta izin tidak? Izin masuk ruangan apa ini? Itu daya berarti ya. Selamat datang, izin masuk ruangan itu yang terlihat adalah menghargai pendapat orang lain, meminta izin. Nah, tindakannya seperti apa? Tersenyum, menatap orang dan berjabat tangan. Ini adalah tabel Y. Terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau ini adalah tabel T. Tampak seperti dan tidak tampak. Sekarang, karena kita keyakinannya kelas sudah selesai, silahkan ditandatangani bersama-sama. Antri dari sebelah sini. Antri silakan tanda tangan sebelah sini, tanda tangan tulis namanya. Bapak tanda tangan juga. Bapak dulu kalau gitu. Bapak dulu yang ada di sini. Oke, selanjutnya dari sebelah sana. Tanda tangan dan namanya. Bawa merah. Ya, tanda tangan. Namanya. Selanjutnya. Selanjutnya, Pak. Oke, lanjutnya Pak. Selanjutnya, next. Nanti semuanya dari sana nanti aja langsung karena ada lagi aksinya. Satu lagi yang perempuan. Tunggu dulu. Yang perempuan. Selesaikan dulu yang putri itu. Lanjut, Andri. Ayo, Andri. Lanjut. Andri. Lupa tanda tangannya.
terdekat sendiri. Habis itu jalan. Udah ada. Oh. Iya. Pakaian harus bersih, bagus. Jangan nanti pakaian belum dicuci selama 1 minggu dipakai juga. Hari Senin besok pakai baju putih merah, minggu depan pakai baju putih merah yang belum dicuci lagi, disimpan lagi.
besoknya minggu keduanya masih pakai. Tidak menjaga kebersihan. Itu contohnya kita sudah menandatangani kesepakatan kita. Nah, kalau dulu zaman kita ada perjanjian, nah, kita di semua ada perjanjian. Keyakinan. Oke, siap kita laksanakan selama 1 tahun? Siap. Thank you. Tapi kalau sudah siap, berarti nanti kita adakan refleksi. Gimana? Masih ada yang melanggar? Pelanggarannya yang seperti apa? Nanti kita akan refleksi di akhir semester bisa atau di akhir tahun. Oke, terima kasih anak-anak Bapak. Kita sudah mempunyai keyakinan kelas, nanti akan kita tempel di kelas kita supaya nanti kita selalu melihat apa sih keyakinan kelas yang telah kita buat. Oke, thank you for today. Itulah kegiatan kita hari ini buat yang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Iman? Sehat. Sehat. Iman. Kira-kira Iman tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Karena mengganggu Rahman. Oh, berarti kenapa diganggu? Bercanda atau gimana? Saya iseng saja kok Pak. Iseng saja. Oke. Baiklah. Berarti kan tidak ada manusia itu yang sempurna, pasti ada punya salah kan? Iya Pak, saya tidak sengaja. Oke, baiklah. Bapak di sini tidak mau mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian. Sama-sama berpikir bersama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Iya Pak. Oke. Pasti Bapak pasti berpikir, pasti kalau Ilman itu berbuat sesuatu pasti ada alasannya. Kira-kira alasannya? Iya Pak, alasannya karena saya sudah teman baik saya Rahman Pak. Oke, berarti karena sudah merasa teman baik, habis itu bercanda gitu ya. Tapi ketika kawan kita diusirin ternyata nangis gitu kan? Oke, berarti di sini sekarang kira-kira Ilman masih ingat keyakinan kelas kita? Apa yang kita percaya, yang mana yang belum bisa ditunjukkan? Seperti itu. Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman. Bagus. Berarti kan sebenarnya Ilman tahu, ingat detail keyakinan kelas kita. Tapi dengan mengganggu teman yang lagi buat tugas itu, sudah menghargai dan bersikap baik dengan teman belum? Tidak. Oke. Tidak. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau terus bersikap usil di kelas. Saya ingin menjadi orang yang baik dan bisa menghargai teman Pak. Oke, baik. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Rahman dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi Pak. Oke, baiklah. Sekarang nanti maaf-maafan, nanti kita ketemu Rahman. Siap? Oke. Oke. Silahkan kembali ke kelas. Terima kasih ya. 3. Maaf ya Rahman. Oke. Assalamualaikum, nama saya Arifin Ilman, kelas 6B. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Cahyo untuk menemukan solusi atas kasus saya, sehingga saya paham arti saling menghormati dan menghargai teman. Terima kasih Pak Cahyo. Assalamualaikum, nama saya Halira Anissa, kelas 6B. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Cahyo untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya berjanji akan mengerjakan tugas dan tidak membalas lagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syukur Ramegia.
Saya merasa senang karena sudah membuat kesepakatan kelas bersama Pak Cahyo. Jadi saya tahu kesepakatan kelas dalam 1 tahun ke depan. Terima kasih.